Halo teman-teman penggiat PLTS. Ini kita lanjut untuk pengujian paket PLTS 3000 watt. Ini pesanan dari dari Romo Mardi ya. Dari Paroki Santa Maria Bontang atau dari Ketapang, Kalimantan Barat. Ini adalah sistem PLTS off-grid dengan kapasitas 3000 watt. Ini diperuntukkan untuk gereja baru. Jadi di lokasi itu nggak ada jaringan PLN. Ini kita buatkan sistem PLTS off-grid menggunakan panel surya berkapasitas 6x420 WP. Jadi ini kita juga sudah buatkan terminal-terminalnya untuk sistem jumper di panel seperti ini. Konfigurasinya seperti ini. Nanti dia main 3 seri 2 paralel. Jadi inputan dia nanti di angka 120 volt. Nah, ini untuk jumper dari panel surya. Kita juga berikan kabel ya dari panel surya yang menuju ke mesin inverter. Ini kabelnya kita pakai 2x10 AWG. Panjangnya ini 100 meter. Jadi ini 2x10 AWG atau di angka 5,5 mili. Ini full tembaga. Ini full tembaga ya. Jadi tidak mudah korosi saat terkena hujan maupun panas. Ini inverternya langsung aja kita tunjukkan untuk pemasangan kabel-kabel. Ini baterai juga kita pakai Livopo lithium ya, 2x100 ampere 48 volt, kondisi baru. Inverter juga model rak, jadi nanti bisa ditata seperti ini, lebih rapi. Untuk kabel langsung dari terminal positif kita tarik 2 kabel, karena ini satu kabel dia berdiameter 16 mili, agar lebih kuat lah kita bikin double. Untuk jalur negatif dari inverter ini baterai 1 kita arahkan ke negatif yang atas. Baterai 2 juga kita arahkan ke negatif. Ini blok baterai bagian negatif. Positif juga kita arahkan ke positif. Jadi cukup mudah untuk pemasangannya nanti di lokasi. Ini bagian positif. Baterai kita hidupkan dulu. On. Baterai kedua juga kita hidupkan. On. Oke. Buri panelnya kok ganti nih. Untuk inverter kita juga gunakan soft start ya. Jadi di sini terdapat soft start biar baterai tidak protek saat on pertama kali. Ini soft startnya kita on kan dulu. Dia kita tunggu beberapa detik, bisa 5 detik, biar kapasitor yang ada di inverter terisi dulu, baru kita aktifkan MCB utama DC. On. Kita off kan MCB soft start, off. Ini switch on off inverter kita on kan? On. Oke. Lanjut ini MCB AC dari outputan inverter. Kita on kan?
Nah, di sini bisa kita lihat daya output dari inverter ini. Ini tegangan baterai, tegangan output 227 volt, beban masih 0 watt, 50 Hz. Ini daya total pemakaian kita 4,9 kWh ya. Jadi ini udah kita coba beberapa hari. Untuk terminal bagian belakang bisa kita lihatkan biar nanti tidak ada kesalahan dalam segi penyambungan baterai. Cukup diperhatikan ya untuk bagian positif negatif, jangan sampai terbalik dari panel surya. Yang ini blok negatif panel, yang ini jalur positif panel. Sekarang yang sebelah ini adalah output ke beban. Output beban di AC. Oke, kita kembali ke depan. Setelah jalur dari panel surya terkonek, kita bisa aktifkan MCB ini, panel surya P atau PV ya, yang menuju ke SCC. Ini on. Oke. Di sini bisa kita lihat tegangan panel surya 70 volt naik turun. Hasil produksi panel surya 1160-an watt naik turun dengan tegangan baterai di 51 volt dengan arus 23 ampere. Untuk efisiensinya mesin kita akan lihat arus standby. Semua beban off dulu. Ini kita lihatkan untuk ampere. Kita arahkan ke DC ya. Oke, DC. DC. Oke, DC 0. Kita off-kan MCB panel surya dulu biar nggak ada sistem charging dari panel. Ini sama untuk standby, dia ada di 0,4 ampere atau di 20-an watt lah. Jadi arus standby-nya cukup kecil, antara 15 sampai 20 watt. Ini sudah menjalankan kipas, sudah menghidupkan wattmeter, jadi cukup kecil. Daya standby. On kan PV lagi. Sekarang kita masuk ke tahapan G-load beban. Itu gelombang output bisa kita lihatkan, dia tetap sinus, pure sine wave, sinus mulus. Tahap beban. Oke, ini beban dilihatkan di sini terbaca 1200 watt, naik lagi 2000 watt. Ini tegangan output dia masih bagus banget, stabil di 228, beban 2000 watt. Gelombang output dilihat di sana, gelombang output dia juga masih sinus mulus. Tambah beban lagi. Oke, tahan. Ini spek 3000 watt. Ini kita lihat load beban di 2900 watt. Tegangan output dia masih stabil, frekuensi juga masih stabil, power factor dia juga bagus. Ini terdapat produksi dari panel surya. Ini sebesar 1300 watt dengan beban 2900 watt. Jadi kekurangan daya di angka 1200-an watt kita ambilkan dari sistem baterai. Kita tambah beban lagi. Seperti apa? Nah, ini beban ini 3209 watt. Tegangan dia masih stabil, masih bagus. Kita load sudah di atas spek ya, tapi outputnya masih bagus.
hasil produksi panel di sini juga bisa kita lihatkan 1400 watt. Kita turunkan beban untuk gelombang output. Nah, dia tetap stabil ya walaupun kita load dengan beban tinggi. Seperti itu. Nah, ini dari segi fisik dia hampir sama. Ini dua inverter, ini yang 5000 watt dan ini yang 3000 watt. Dari segi fisiknya dia hampir sama, tapi untuk dalemannya ada beberapa perbedaan. Kita lihatkan. Nah, dari kit inverter sendiri ini kita menggunakan 24 MOSFET. Ini ya, MOSFET body besar 24 MOSFET. Sedangkan yang 3000 watt kita menggunakan 24 MOSFET body kecil. Itu dari segi kit. Dari segi trafo juga sudah terlihat besarnya beda. Yang ini spek 3000 watt lebih kecil, dan yang ini 5000 watt dia lebih besar. Untuk sistem MPPT dayanya sama di 60 ampere atau 2800-an watt. Semua sama, ini fisiknya sama, cuma perbedaan dari kit dan trafo. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian unit inverter yang dipesan kali ini. Semoga alat ini dapat bermanfaat untuk gereja yang sedang dibangun. Terima kasih untuk PT Admi telah mempercayakan ke kami untuk sistem PLTS off-grid kebutuhan Romo Marti di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan terima kasih juga untuk Mas Yusuf dan teman-teman yang sudah membantu spek yang diinginkan untuk gereja yang sedang dibangun. Semoga video yang kita buat ini dapat memudahkan nanti dalam proses instalasi di lokasi dengan berjalan dengan lancar, serta dapat bermanfaat bagi semua umat yang berada di lokasi atau di gereja, sehingga tidak perlu gelap-gelapan lagi. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.